Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali. Insyaallah kita teruskan pelajaran kita as-sarf, pelajaran shorof. Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke kata kerja yang memiliki huruf illat atau kata kerja yang bukan sahih akhir ya. Sahih akhir kita sudah selesai. Sekarang masuk ke kata kerja yang memiliki huruf illat. Ini sekarang kita masuk ini yang pertama. Baik. Ini di kata kerja soma yasum gitu ya. Soma yasum. Ini disebutnya dengan fiil ajwaf. Gitu ya. Fiil ajwaf. Fiil ajwaf itu ialah kata kerja yang huruf illatnya itu di tengah. Kata kerja yang huruf illatnya di tengah ada. Ajwaf wawi namanya. Ya. Kalau di halaman 4, halaman pertama itu ada ajwaf wawi. Sona yasun itu sama dengan itu ya. Ini di sini kita ngambilnya soma yasumu. Kalau di contohnya itu sona yasunu itu ya. Ajwaf wawi. Di buku shorofnya. Silakan di buku shorofnya halaman 4 ada. Jadi sona yasunu itu disebutnya dengan ajwaf wawi. Artinya ajwaf itu tengah, wawi itu artinya waw. Jadi ajwaf wawi tengahnya huruf waw gitu ya. Tengahnya huruf waw. Boleh silakan sambil dilihat. Oke, ini kita tasrif sekarang. Ini ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan dengan kata yang sahih. Ada sedikit perbedaan, sedikit saja. Tambahannya sama. Tambahannya sama, hanya aja ada sedikit perbedaan dengan kata kerja yang sahih akhir. Ini soma yasumu. Perhatikan fi'il mudhari'nya atau nanti bisa dilihat dari masdarnya ya. Bisa dilihat dari masdarnya. Jadi kata soma gitu ya. Kata soma itu kan sod alif mim gitu ya. Sod alif mim. Nah, kita bisa mengetahui huruf aslinya ini, dengan cara melihat fi'il mudhari' atau masdar. Ini ya. Jadi alif ini dia benar-benar alif atau bukan? Alif atau bukan? Nah, kita bisa melihat fi'il mudhari'nya atau masdarnya. Fi'il mudhari'nya yaitu yasumu. Oh, berarti alif itu dia bukan alif aslinya, tapi aslinya adalah waw. Berarti asalnya so wa ma gitu asalnya. Ya. Asalnya so wa ma, kemudian yaswumu gitu ya. Yaswumu. Berarti soma yasumu asalnya sowama yaswumu. Dan kalau kita mengatakan sowama yaswumu berarti wazannya apa? Siapa yang tahu?
Tidak ada yang tahu? Sauman. Sawama Bukan Ustaz. yaswumu. Sauman. Wazannya ya, bukan masdarnya apa? Wazannya. Wazannya apa? Fa'ala apa? Fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Fa'ala yaf'ulu. Bisa? Ana ulangin lagi ya. Setiap kata kerja, ingat ya, setiap kata kerja yang lainnya yang akan kita pelajari itu tidak akan keluar dari wazan yang sudah kita pelajari yang 16 itu ya. Yang 16. Mungkin ada sedikit tambahannya, itu kita tidak bahas ya. Yang berapanya ada sedikit yang belum kita bahas. Kita cukupkan sampai 16 untuk yang kata kerja sahihnya. Baik. Dan pelajaran yang akan kita pelajari, semua kata kerja, baik itu seperti ini ya, soma di tengahnya ada alif, yasumu ada wawunya, dia harus mengacu ke wazan yang sudah kita pelajari. Jadi pasti ada wazannya, gitu ya. Pasti ada wazannya. Baik itu kata kerja yang manapun. Contohnya soma yasumu. Nah, ini asalnya apa? Kita lihat soma yasumu ini dia terdiri dari 3 huruf. Maka pilihannya berarti hanya 6. Apakah yang pertama, yang kedua, atau sampai yang ke-6 gitu. Nah, bagaimana cara menentukan wazannya? Caranya kita kembalikan kepada huruf asalnya. Soma yasumu. Nah, tadi untuk mengetahui huruf tengahnya ini, apakah dia alif atau waw ya, atau yang lainnya misalkan. Jadi soma ini kan sod, alif, dan mim. Yang tengah ini, huruf yang tengah ini, yang huruf mati ini ya, huruf ilat ini, apakah dia benar-benar alif atau bukan? Nah, kita bisa melihatnya dari fi'il mudhari atau masdar. Ya. Lihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya dari kata-kata soma menjadi yasumu. Dari soma menjadi yasumu. Oh, berarti dia bukan alif. Tapi waw. Nah, berarti asalnya dia huruf waw. Nah, kalau asalnya huruf waw berarti sod, waw, mim itu asalnya. Maka kita kasih harokat sesuai dengan yang 3 huruf itu, yaitu fathah, 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 menjadi sawama gitu. Berarti sawama gitu ya. Sekarang yasumu, nah fa'ala gitu ya. Sawama berarti fa'ala. Yasumu, nah kalau dia depannya wawu, maka domah yang sesuai dengan harokatnya. Berarti yas'uwumu gitu ya. Asalnya yas'uwumu. Oh, berarti wazannya fa'ala yaf'ulu gitu. Paham tidak? Nah, berarti masdarnya berarti wazannya fa'ala yaf'ulu gitu. Paham tidak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Apa Ustaz, saya belum mengerti untuk di tengahnya huruf soma itu ada wa gitu. Itu dari mana Ustaz? Apa tadi belum mengerti banget. Baik, gini. Ajwaf apa artinya Ustaz? Wow, ajwaf. Ajwaf itu artinya tengah. Di sorab tuh ada ya, lihat coba. Kita akan membahas runtutannya sekarang. Kita akan membahas runtutannya bawah di halaman 4. Halaman 4 bahasa Indonesia, halaman 2 bahasa Arabnya. Ini disebutnya dengan fi'il ajwaf. Ajwaf wawi namanya. Ajwaf itu artinya tengah. Wawi itu waw. Oh, berarti tengahnya waw itu. Ya, maka disebut, ana tuliskan di atasnya itu ajwaf waw. Ya. Maksudnya ini kata kerja termasuk ke kata kerja atau fiil ajwaf wawi, tengahnya huruf waw gitu ya. Tengahnya huruf waw. Bagaimana tadi menentukan bahwa tengahnya itu huruf waw? Asalnya begini. Soma ya, itu hurufnya sod, alif, mim. Nah, sekarang soma ini aslinya apa sih? Apakah dia benar-benar alif atau bukan? Cara mengetahuinya alif ini dia benar-benar alif atau bukan? Cara mengetahuinya adalah dilihat fi'il mudhari atau masdar.
Ya, dilihatnya fi'il mudhari atau masdar. Lihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya adalah yasumu. Wow, ya. Wow. Oh, berarti tengahnya itu bukan alif di aslinya, tapi wow. Ya. Aslinya adalah wow. Jadi aslinya so wa ma gitu. Mafhum? Mafhum tidak? Ustaz, Nah, syukron. iya. Jadi huruf tengahnya kita menentukan huruf tengahnya dia benar-benar alif atau huruf yang lainnya dilihat dari fi'il mudhari atau masdar. Masdarnya kan sauman gitu. Sauman berarti tengahnya waw juga sama. Atau yasumu fi'il mudhari sini waw tengahnya. Setelah sod dan mim itu adalah waw, maka asalnya bukan soma asalnya, tapi asalnya so wa ma gitu. Sod waw mim. Berarti wazannya apa? Wazannya berarti fa'ala. Yasumu ini asalnya harokatnya sesuaikan, yaitu fathah, sukun, kemudian waw yang sesuai dengan waw berarti domah. Berarti asalnya yaswumu. Oh, berarti masdarnya, wazannya itu wazan fa'ala yaf'ulu, yaitu wazan yang pertama. Tahu? Ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Paham tidak? Ayo, paham atau tidak? Menentukan wazannya paham atau tidak? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham ya? Menentukan wazannya aja, insyaallah paham. Insyaallah paham. Alhamdulillah. Kalau paham, tambahannya soma ini untuk huwa. Kalau untuk huma tambahannya apa? Alif. Alif ya. Tinggal tambahin aja alif. Nggak usah dipikirin, tinggal tambahin aja alif. Jangan dirubah harokatnya, jangan dirubah tulisannya. Tetap soma, tinggal ditambah ujungnya alif. Dah, selesai. Berarti soma gitu. Bisa? Oh, ya, maknya ditambah alif. Iya, bisa ya? Kalau ada yang belum paham, tanyakan ya, tanyakan. Ayo. Kalau ada belum paham, tanyakan. Kalau paham, paham. Kalau tidak, tidak. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Naam. Kalau paham, teruskan. Untuk hum, tambahannya apa? Wow. Wow dan alif. Waw dan alif ya. Tapi huruf akhirnya kan didomahkan ya? Iya. Iya, karena tambahannya adalah waw. Berarti mimnya kita domahkan dulu. Ditambah waw, sukun, dan alif. Berarti apa? Somu. Nah, berarti somu itu untuk hum. Paham sampai situ? Baik. Kalau paham untuk hiya tambahannya apa? Tak sukun gitu kan ya? Nah, berarti tinggal ditambahin tak sukun. Berarti apa? Somat. Nah, iya, somat. Ini berarti untuk hiya. Untuk huma tambahannya apa? Mata alif. Iya, ta fathah dan alif. Berarti mata. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Dari huwa, huma, hum, hiya, huma. Sampai situ, silahkan ada pertanyaan. Paham atau tidak? Paham? Baik. Kalau paham? Apa Ustaz? Berarti kalau untuk mengisi yang ini, itu kita harus mengetahui wajahnya dulu baru bisa ngisi ke bawah gitu, Ustaz. Enggak mesti sebenarnya, enggak mesti. Ya, langsung aja tambahannya langsung. Wazannya tadi, wazannya supaya mengetahui wazannya, karena kita pelajaran ini semuanya itu ada wazannya, itu ya. Tapi walaupun misalnya nggak tahu wazannya ini apa, kita bisa tambahin ke bawah, udah selesai. Nggak mesti ya, nggak mesti tahu wazannya sebenarnya. Yang penting tahu tambahannya saja. Taib. Sudah sampai sini sampai. Nah.
Berarti sama ya seperti kemarin, yang penting hafal dengan Nah, sama. Yang penting hafal tambahannya itu sama ya. Sama. Silakan, ada pertanyaan dulu. Kita buka pertanyaan ya, biar paham. Itu, ya. Kalau tidak ada, kalau paham kita lanjutkan. Paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah paham. Paham. Perhatikan sekarang ada catatannya penting dari sini mulai berubahnya. Sedikit perubahannya ya. Perubahannya sedikit. Biasanya kan kalau untuk hunna biasanya kalau untuk hunna itu gimana? Huruf akhir disukunkan ditambah nun fathah gitu kan ya? Iya. Iya, huruf akhir disukunkan ditambah nun fathah. Biasanya begitu kan ya? Jadi somnah, berarti gitu kan ya? Baik. Ana pindahin dulu ini, ya. Ana pindahin dulu ini. Biasanya somna begini ya. Sekarang perhatikan. Ini ada kuncinya. Kuncinya itu fi'il mudhari'. Perhatikan kuncinya adalah fi'il mudhari'. Yang tadinya somna, ya. Yang tadinya somna, ya. Yang tadinya somna, kita ambil lagi ke sini, perhatikan. Ini yang harusnya somna begini ya. Harusnya somna. Nah, sekarang silakan ditutup dulu mic-nya. Sekarang perhatikan. Somna, kalau mimnya sukun berarti panjangnya tidak berlaku kan ya? Masih ingat nggak itu? Iya, Ustaz. Iya, kita hapus alifnya. Berarti menjadi somna. Kuncinya sekarang lihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ajwafnya ajwaf wawu, hurufnya wawu, maka huruf pertamanya didomahkan, sesuaikan. Domah. Berarti bukan somna tapi sumna itu. Paham tidak? Di sini perubahannya. Ada pertanyaan? Silakan. Karir Ustaz. Ana ulangi lagi. Perhatikan asalnya. Asalnya dari soma dari soma ya. Soma, kalau untuk hunna kan perubahannya itu huruf akhirnya disukunkan ditambah nun fathah gitu kan ya? Biasanya. Iya tidak? Iya, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Naam. Nah, sekarang perhatikan ini kita sudah rubah seperti ini. Kalau ada mad bertemu dengan huruf mimnya kan sukun ya, mimnya sukun. Madnya berlaku tidak? Tidak, maka kita buang madnya, alifnya kita buang. Nah, ketika dibuang menjadi somna. Kunci yang paling penting adalah perhatikan fi'il mudhari'. Tadi fi'il mudhari' dari kata-kata soma yasumu, huruf alifnya asalnya dia bukan alif, tapi apa? Waw. Naam. Kalau fi'il mudhari'nya waw, ini lihat ya, yasumu waw. Kalau fi'il mudhari'nya waw, maka sodnya sesuaikan harakatnya dengan waw. Ini kuncinya, yaitu domah. Berarti sumna, gitu. Paham? Insyaallah. Iya, pahami perubahan ini ya. Karena di sini hanya mulai berubahnya. Sudah paham sekarang? Paham? Ada pertanyaan lagi, silakan. Berarti bukan harokat wawunya ya Ustaz. Harokat so-nya di depan wawunya itu ya Ustaz. Bukan harokatnya yang dipindahin dari yasumu, harokat sod fil mudhari bukan. Untuk menyesuaikan aja ya huruf waw. Iya.
Jadi kalau dia asalnya kalau dia asalnya waw, huruf waw, ini ya, alif ini, alif. Baik, perhatikan. Ini alif. Ini alif, alif ini kelihatan nggak? Alif ini. Iya, itu kan asalnya waw kan ya? Ya. Iya, dari mana tadi taunya? Dari fiil mudore. Nah, dari fiil mudore ya, dari fiil mudore. Ini dia asalnya waw, taunya dari fiil mudore ini. Nah, maka sekarang di sini kenapa didomahkan? Ya, kenapa didomahkan? Supaya enggak hilang nih wawnya ini. Jadi asalnya sowama gitu ya. Makanya kita yang pertama huruf sodnya ini adalah domah disesuaikan dengan huruf yang kedua yaitu waw. Gitu ya. Bukan harokat sod ini dipindahin ke sini, tidak. Bukan. Itu. Mafhum? Insyaallah. Ada pertanyaan dulu? Cuman ini nanti ya lama ya ingatnya. Nah, berarti tandain di sini nih. Kalau huruf tengahnya waw berarti huruf pertama di fi'il madi mulai dari hunna dhammah, gitu aja. Kasih catatan. Bisa diulang. Kalau waw itu kalau huruf tengahnya waw, artinya ajwaf wawi ya, ini sini fi'il mudhari'nya, maka huruf pertama di fi'il madi mulai dari hunna dhammah gitu. Nah, kalau huruf tengahnya waw atau ajwaf wawi, maka huruf pertama di fi'il madi mulai dari hunna itu dhammah. Iya. Mulai dari hunna itu dhammah. Syukran Ustaz. Afwan. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi, ada yang belum paham? Tidak ada? Paham ya? Paham semuanya? Paham atau bingung semuanya? Paham ya? Baik, kalau paham kita teruskan. Nah, kalau paham sudah selesai, ke bawahnya sum gitu. Dah. Ya. Jadi ke bawahnya ini berarti tinggal sum dari huna sampai ana nahnu, sum sod domah mim sukun, itu saja. Tinggal ditambahin tambahannya. Paham maksudnya? Paham, coba praktek. Iya, berarti Insyaallah. sum gitu. Sum berarti kalau untuk anta tambahannya apa? Sumta. Ta gitu. Nah, berarti sumta gitu. Bawahnya antuma berarti sumtuma. Nah, terus sampai ke bawah. Tinggal tambahannya saja. Antum berarti Sumtum gitu. sumtum. Naam. Sahih. Anti berarti jadi sumti. Naam. Anti sumti. Antuma sumtuma. Naam. Antuma sumtuma. Antum antunna apa? Antunna apa? Sumtunna. Naam. Ana sumtu. Naam. Nahnu sumna. Naam. Naam. Berarti kan kata kunci ada di hunna situ. Mafhum? Ada pertanyaan? Silahkan. Sampai sini film mandi dulu. Hanya satu perubahannya dari hunna situ. Silahkan. Ada pertanyaan? Dan ini ada di buku ya. Di buku ada di buku. Di buku halaman 39 bahasa Indonesia.
Halaman 39 bahasa Indonesia. Ada tuh. Contohnya sona di situ. Di buku Amsilah Tasrifiyah yang tipis halaman 39. Di halaman 39 kolom keempat dari kiri. Atau kolom ketiga dari kanan. Addo if adalla sona. Itu sona contohnya. Sona sama dengan soma ya. Ada pertanyaan dulu di Filmadi, silahkan. Paham? Paham atau bingung? Ini paham atau bingung? Anak yang jadi bingung. Semoga paham, Ustaz. Paham ya? Baik, kalau paham kita teruskan. Kalau paham kita teruskan ke fi'il mudhari'nya, yasum. Nih, kita kan sering misalkan sumtu. Sumtu artinya apa? Saya telah berpuasa, berarti gitu kan ya. Nah, sumtum kalian telah berpuasa. Sumti anti telah berpuasa. Sumna kami telah berpuasa, gitu. Baik. Sekarang fi'il mudhari'nya. Ana hapus dulu nih. Ya. Fi'il mudhari'nya yasumu, tambahannya enggak jauh beda sama ya. Yasumu. Untuk huma apa? Jadi apa? Tambahannya? Yasu. Yasumani. Naam, yasumani sahih. Yasumani. Ini tambahannya sama ya, belum berubah. Jadi tetap depannya huruf ya, belakangnya mimnya dipatahkan, alif dan nun kasroh. Yasumani. Antum. Yasumuna. Yasumuna. Naam, sahih. Antum berarti yasumuna. Yasumuna. Sahih. Hiya. Tasumu. Nah, depannya huruf ta. Tasumu. Huma. Tasumulani. Eh? Tasumani. Tasumani. Tasumulani. Huma tasumani. Hunna apa perubahannya? Yasumna. Gimana ya? Kata deh. Apa? Depannya kan huruf ya ya. Perubahannya apa? Ikuti kita perubahannya. Depannya huruf ya, gitu kan? Yasumna. Naam, sahih. Jadi perhatikan perubahannya. Ingatkan. Depannya huruf ya. Yasumu. Kemudian belakangnya huruf akhirnya disukunkan. Mim sukun ditambah nun fathah. Gitu kan? Ya. Naam. Nah, sekarang ada sedikit perubahan. Perhatikan ada waw sukun dan mim sukun. Mad, ingat ya kaidahnya. Mad tidak berlaku ketika bertemu dengan huruf sukun. Gitu kan? Masih ingat nggak? Mad tidak berlaku ketika bertemu dengan huruf sukun. Berarti wawunya di sini nggak berlaku. Maka wawunya kita buang. Berarti yasumna. Bisa? Boleh ulang sekali lagi. Kita ulang lagi, perhatikan. Caranya begini ya, pelan-pelan. Caranya pelan-pelan. Caranya pelan-pelan, ikuti perubahan yang sudah kita pelajari. Kita pindahkan dulu dari tasumu sini. Untuk hunna kan perubahannya depannya huruf ya ya. Depannya huruf ya, kita ganti dengan ya. Belakangnya, perubahan belakangnya itu kan huruf akhirnya disukunkan kan ya? Masih ingat tidak? Ya Ustaz. Nah, huruf akhirnya disukun atau kita sebentar 16. Kita lihatkan pelajaran yang pertama kali kita. Ini untuk hunna ini ya, ana pindah ini.
perubahan untuk hunna. Nah, pindahin ke sini. Nih, ini perubahan untuk hunna ya, yaitu huruf depannya huruf ya, belakangnya disukunkan, berarti kita mimnya ini sukunkan, kemudian ditambah nun fathah, nun fathah. Sudah kan? Kita sudah sesuaikan dengan kaidah kita ya. Sudah. Hanya saja ada tambahan sedikit. Tambahannya itu apa? Tambahannya kita melihat kaidah yasumna gitu ya. Yasumna. Ada mad nih setelah sod. Mad bertemu dengan huruf mim sukun. Kaidahnya kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, madnya nggak berlaku. Maka kita buang, hilangkan wawunya. Udah itu saja. Jadi yasumna gitu, nggak panjang. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Insya Allah mafhum ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita teruskan. Kalau tidak ada kita teruskan. Untuk anta kembali lagi. Untuk anta kembali lagi seperti biasa. Ya, berarti anta apa? Anta apa? Tasumu. Tasumu. Nah, antuma Tasumani. tasumani. Nah, antum tasumuna. Nah, kembali lagi. Ini kembali lagi ke asal. Anti tasumina. Naam, sahih. Antuma tasumani. Naam. Antunna. Nah, ini perhatikan sama perubahannya dengan huna barusan. Sama perubahannya dengan hunna barusan. Yaitu dari tasumu, apa tambahannya? Huruf akhirnya disukunkan gitu kan? Masih ingat nggak tambahannya, perubahannya? Naam, huruf akhirnya mimnya kita sukunkan ditambah nun fathah gitu kan? Naam, ini juga sama. Wawunya tidak berlaku, kita hilangkan karena bertemu dengan huruf sukun. Buang saja. Udah selesai. Tasumnah, begitu. Mafhum? Mafhum ya? Pelan-pelan. Iya. Baik. Kalau ana apa? Ana asumu. Iya, depannya tinggal ganti dengan huruf hamzah. Nahnu, Nasum. nasum. Depannya huruf nun, nasum. Yang ada perubahan ana warnain ya, biar tidak keliru nanti. Yang ada perubahan berarti yang pertama ini antunna, kemudian hunna, kemudian mulai dari hunna untuk fi'il madinya, mulai dari hunna sampai ke ana nahnu, itu yang ada perubahannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ayo. Yang belum paham silahkan ditanya. Silahkan. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Silakan. Paham? Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Sebenarnya hanya perubahan sedikit-sedikit saja. Tapi ingat ya, perubahan itu harus kita jeli, harus tahu, harus paham gitu ya. Kenapa? Karena biasanya sama saja dengan yang pertama. Jadi nggak dirubah. Gitu. Ingat, kalau ada ajwaf berarti ada perubahan. Ada huruf yang dibuang. Dan ada perubahan di fi'il madinya, sodnya tadinya domah, tadinya fathah berubah menjadi domah mulai dari hunna. Gitu. Kasih catatannya ya, kasih catatannya. Berarti untuk fi'il madi mulai dari hunna, sodnya dia harokatnya domah gitu. Karena dia termasuk ke ajwaf wawi atau huruf aslinya bukan alif tapi waw gitu. Jadi sumna. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini, silahkan. Tidak ada? Mafhum? Alhamdulillah. Dan ini ada juga contohnya ya di buku Amsilah Tasrifiyah di halaman 43.
Kolom keempat, yasunu, yasunani itu ada. Yasunu, yasunani. Itu ada sih. Itu contohnya sona yasunu kalau di buku. Kita ngambil soma yasumu di sini. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Fil madi, fil mudhari. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kalau paham kita teruskan isim fa'il. Bentar, Ustaz. Naam. Enggak, lagi nyata. Baik. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja ya. Kita masuk ke isim fa'il. Isim fa'ilnya gampang ya. Isim fa'ilnya gampang. Dari soma yasumu yang bentuknya kayak begini ya. Nanti dan sejenisnya ya. Tidak hanya soma yasumu dan sejenisnya bentuknya kayak begini. Soma yasumu, qala yakulu, sona yasunu misalkan ya. Dan yang lainnya ini isim fa'ilnya yaitu seperti ini. Sod, fathah alif, alif gini ya. Kelihatan nggak kecil ya? Nah, terbesar. Nah, sod, fathah alif, kemudian hamzah, hamzah kasroh, mim, tanwin, so imun, gitu. So imun. Bisa? Bisa? Insyaallah. Insyaallah ya. Nah, berarti soma yasumu soim. Nah, makanya kita sering kan ana soim. Itu apa? Isim fa'il. Gitu. Karena ana satu orang, maka soim satu orang laki-laki. Kalau perempuan berarti ana apa? Soimani. Perempuan. Satu orang perempuan. So Soimatani. satu orang. Satu orang. Soimani. Satu orang. Satu orang. Soimatun. So imatun gitu. Oh, satu. Nah, satu orang perempuan, satu orang. Soimatun. Baik, tambahannya sama ya, cuman bentuknya saja cara merubah isim fa'ilnya, cara membuat isim fa'ilnya yaitu so'imun gitu wazannya. Baik, tambahannya sama. Ini untuk satu orang laki-laki, kalau untuk dua orang laki-laki berarti apa? Iya, mimnya fathah, alif dan nun kasrah. So imani, na'am. Antum atau hum jamak so imuna, na'am. Hiya tinggal ditambah ta marbutah, mim fathah, ta marbutah, tanwin. So imatun. Na'am, huma perempuan, dua orang perempuan. Soimatan. Na'am, so imatani. Hunna jamak perempuan. So imatun. Na'am. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan sini? Silakan. Tambahannya sama ya, hanya yang berbeda itu pembuatan isim fa'ilnya, yaitu so'im. Gitu. Fa'il gitu, hamzah, pakai hamzah. Silahkan ada pertanyaan dulu sampai sini. Paham ya? Paham tidak? Apa Ustaz, berarti kalau anta sama kayak huwa ya? Naam, anta sama dengan huwa. Dilihat jenis dan jumlah. Nah, dilihat jenis dan jumlahnya. Kalau jenisnya laki-laki, pakainya berarti huwa humahum. Jumlahnya berapa? Kalau satu, huwa. Kalau dua, huma. Kalau tiga orang ke atas, hum. Gitu. Antum so'imun. Anti so'imah. Antunna so'imat. Hum so'imun. Ana so'im. Laki-laki. Ana perempuan so'imah. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Nah. Untuk membuat isim fa'ilnya itu yang huna Ustaz, itu emang kaidahnya ada diganti hamzah gitu. Ada di hamzahnya gitu Ustaz. Yang apa?
untuk membuat isim fa'ilnya yang huwa, Ustaz. Untuk huwa, na'am. Ya, cara bikinnya diulang lagi, Ustaz. Cara bikin isim fa'ilnya. Yang Kaidahnya, so'im. iya begini kaidahnya, so'im begini. Itu fa'il. Bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Iya. Iya. Nah, ini isim fa'il yang maksud. Iya. Kaidahnya sudah seperti itu ya, Ustaz. Nah, kaidahnya sama. Jadi fa'il, yang tadinya biasanya kan kita fa'il pakai ain ya. Iya, untuk yang ajwaf ganti ainnya dengan hamzah. Jadi fa'il. Iya, tinggal diganti ini aja nih, ainnya dengan hamzah, itu saja. Nah, Ustaz. Afwan. Semua ya, tidak hanya so'im. Seperti nanti contohnya yang lain, misalnya qala yaqulu qail. Ya, kan? Qala qailun, itu artinya apa? Berarti qail itu isim fa'il. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini Anda sengaja pelan-pelan ya, jadi karena ada perubahan, kalau ada yang bertanya silahkan tanyakan. Berarti paham ya? Kalau tidak ada yang bertanya, Anda anggap paham. Kalau paham, kita teruskan ke fi'il amr. Fi'il amr juga ada sedikit perubahan ya. Ingat kaidah itu, kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, maka madnya dibuang. Ingat ya, bertemu dengan huruf sukun. Seandainya hurufnya berubah lagi, berharokat lagi, bukan sukun, maka madnya tetap ada. Baik, kita membuat isim fa'il, fi'il amr. Caranya gimana? Caranya sama. Yaitu ambil fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il amr ya, di kolom L ya, di kolom L nih, fi'il amr. Di atasnya fi'il amr. Ambil fi'il mudhari' sudah, terus Huruf depannya. buang huruf awal gitu kan? Awal. Nah, taknya kita buang. Silahkan sambil di-mute suaranya. Taknya kita buang. Kemudian apa? Jasumkan huruf akhir. Nah, sukunkan akhirnya. Sukunkan mimnya kita sukunkan. Dan ini sum gitu ya. Ana pindahin dulu ke sampingnya sini ya. Hanya untuk mengingat. Perhatikan ini untuk anta, mimnya sukun kan ya? Iya. Berarti kalau mimnya sukun, wawunya berfungsi tidak? Tidak. Maka kalau tidak berfungsi hilangkan. Berarti apa? Jadi sum. Nah. Ingat ya, asalnya tadi apa? Sum ada wawunya ya? Iya. Baik. Nah, ingat asalnya. Berarti kalau untuk anta dihilangkan wawunya karena bertemu dengan huruf sukun, nggak berfungsi madnya. Untuk antuma 2 orang. Apa tambahannya? Lam ya. Alif ya. Alif, tambahannya adalah alif. Maka mimnya diapain? Dihilangkan karena sukun. Mimnya. Kalau tambahannya alif? Mimnya di kasro ya? Kenapa kasrah? Mimnya diapain kalau tambahannya alif? Difathahkan. Nah, sesuaikan dengan alif ya. Difathahkan. Nah, perhatikan mimnya sekarang berharokat. Apakah wawunya dibuang atau tidak? Tidak. Berarti untuk antuma suma. Gitu. Mafhum? Insyaallah ya. Afwan Ustaz, suaranya nggak jelas. Ada yang Silakan sambil di-mute suaranya. Suma, berarti jadi gitu ya. Untuk antum, kita ambil lagi dari sum sini. Untuk antum apa? Tambahannya? Waw alif ya. Waw, sukun, dan alif gitu kan? Berarti mimnya diapain? Tadinya harokat sukun? Dihilangkan. Hah? Didomahkan. Na'am. Berarti sumu. Berarti wawunya tidak usah dibuang karena mimnya berharokat. Mafhum? Mafhum ya?
Baik, sambil di mute suaranya, silakan. Buka tutup, buka tutup. Anti. Anti tambahannya apa? Ya sukun gitu kan? Iya. Kalau tambahannya ya sukun berarti mimnya diapain? Dikasrohkan. Nah, sesuaikan ya. Nah, kalau tambahannya alif fathah kan, kalau tambahannya waw dhammah kan, kalau tambahannya ya kasrohkan. Berarti sumi. Anti sumi. Antuma. Antuma apa tambahannya? Alif. 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 Berarti mimnya di Kasroh. fathah. Fathah. Nah, berarti suma. Untuk antunna tambahannya apa? Nun, lam, alif, nun. Nun fathah gitu kan? Nah, kalau tambahannya nun fathah, mimnya dirubah nggak harokatnya dari sukun? Tidak. Nah, mimnya tidak dirubah harokatnya, tetap sukun. Oh, berarti wawunya ini diapain? Dihilangkan karena tidak berlaku. Berarti sumna. Nah. Baik, sumna mafhum sampai situ? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Ada pertanyaan dulu? Ingat kaidahnya ya, tulis atau catat di bawahnya. Kalau ada mad bertemu dengan huruf sukun, madnya dibuang. Tambahannya sama, sebenarnya tambahannya sama, hanya saja ada sedikit perubahan, yaitu madnya dibuang, kayak begitu. Baik, kalau paham kita terus ke fi'il nahyi. Fi'il nahyi caranya gimana? Tambah lam kan Ambil fi'il mudhari gitu kan? Kita ambil fi'il mudhari mulai dari anta sampai antunna. Kemudian apa? Tambahlah di depan. Tambahlah di depan. Nah. Ya. Ya, la ya atau lam alif sama saja silakan. Mau menyebutkan apa nggak masalah. Atau la nahiyah silakan, nggak masalah. Yang penting bentuknya begini. La panjang. Baik, setelah ditambah la nahiyah, kemudian apa? jazmkan huruf akhir. Jazmkan huruf akhir. Naam, jazmkan huruf akhir. Cara menjazmkannya untuk anta diapain? Sukunkan. Disukunkan. Nah, mimnya disukunkan. Ketika mim disukunkan, maka waw, mad, tanda panjang, berlaku atau tidak? Tidak. Tidak, maka dihilangkan. Nah, untuk antuma, antum, anti, antuma, diapain? Cara menjazmkannya, hilangkan nunnya. Nah, mungkin tinggal kita hilangkan aja nunnya. Jangan lupa untuk antum hilangkan nun, tambah alif. Nah, untuk anti hilangkan Tulisnya beda apa sama? Tambah untuk ya. anti hilangkan nunnya. Idiom itu namanya. Untuk antuma hilangkan nunnya. Gitu ya. Mafhum? Nah, ada pertanyaan sampai sini silahkan. Selesai kita. Alhamdulillah. Silahkan ada pertanyaan dari fi'il madi, fi'il mudhari', isim fa'il, masdar nggak ada ya? Masdar sauman, masdarnya. Silahkan ditanyakan. Nanti di grup ada PDF-nya Ustaz. Nah, insyaallah di grup dikirim PDF-nya. Silakan, ada pertanyaan? Mafhum? Di bukunya ada ya, silakan lihat di bukunya. Fi'il madi ada di halaman halaman 39 di buku Amsilah Tasrif ya. Fi'il mudhari ada di halaman 43. Isim fa'il tidak ada. Isim fa'il halaman berapa enggak tahu. Fi'il amr ada di halaman 47. Kemudian fi'il nahyi
Fi'il nahyi ada di halaman. Fi'il nahyinya nggak ada ya. Fi'il nahyinya nggak ada. Fi'il nahyinya nggak ada. Fi'il nahyinya anak nggak ketemu di sini. Mungkin ada tapi lain. Nah, nggak ketemu. Itu silakan. Sama seperti itu. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Tidak ada. Kalau tidak ada, contoh ini. Nah, ada yang bertanya? Nah, nggak jelas suaranya. Oke, mungkin tidak bertanya ya, anak. Mute suaranya. Contoh ini, contoh soma yasumu, itu contohnya apa? Qala yaqulu, na'am. Qala yaqulu. Yaqulu. Selain qala yaqulu apa? Sona yasunu ya. Sona. Apa? Berbicara. Qala yaqulu berbicara, nam. Sona yasunu. Yasunu. Ini tadi artinya apa nih? Soma yasumu? Berpuasa. Berpuasa, nah. Kemudian selain ini apa artinya? Contoh yang lainnya. Sona yasunu terus apa lagi? Ada lagi nggak? Yang sama. Ja'a yaju'u. Nah. Ja'a yaju'u. Ja'a ya. Ja'a. Apa artinya ja'a? Datang bukan ya? Itu ja'a kalau itu. Oh. Kalau datang ja'a yaji'u kalau itu. Kalau ini ja'a yaju'u. Ja'i. Ja'i'un. Apa artinya ja'i'un? Lapar, ya. Ja'a yaju'u lapar. Nah. Taju'in ya Ustaz. Nah. Anti taju'in. Nah. Terus apa lagi selain ini? Di qala yaqulu sana yasunu ja'a yaju, ini semuanya berarti sama dengan soma yasumu ya. Ana warnain di sini. Ini artinya contoh ya, misal. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Sona yasunu apa Ustaz artinya? Sona yasunu apa artinya? Anda nggak tahu? Coba cari di kamus, apa artinya? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada kita PR-kan. Cari artinya apa? Sona yasun. Saun. Oke, berarti nanti ya, kalau tidak tahu, kalau tidak ada yang tahu, Anda nggak tahu juga sama. Nanti kita cari artinya apa? Sona yasun. Wazannya sama ya dengan soma yasum. Oke, coba kalau misalkan qala yaqulu isim fa'il untuk antum apa? Siapa yang tahu? Apa? Qailuna, na'am. Fi'il amr untuk anta? Qala yaqulu fi'il amr untuk anta. Apa? Hah? Qail gitu ya? Fi'il amr. Nah. Apa? Kul, na'am. Kul, itu ya. Na'am, kul. Itu asalnya dari qala yaqulu. Kul, berarti kul artinya apa? Katakanlah. Na'am. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq.
Qul a'udzu birabbin nas. Makanan juga Iya. artinya Berarti kul itu asalnya dari kata-kata qala yaqulu gitu. Mafhum? jadi itu nggak bisa baik gitu mungkin ya. Karena makanan Mafhum tidak? mudah-mudahan Ustaz. Fi'il mudhari untuk antum. Qala yaqulu fi'il mudhari untuk antum. Taquluna, na'am. Taquluna ma la taf'alun. Taquluna gitu kan? Berarti kalian berbicara. Kalau untuk hum apa? Fi'il mudhari. Yaquluna. Nah, yaquluna. Sering kan kita mendengarkan atau membaca ayat Al-Qur'an yang ada yaquluna, taquluna, kul itu. Ini asalnya dari sini. Yasumuna, sumtu, sumna, suma, sumu. Sumu lillahi qanitin. Sumu berarti fi'il amr untuk antum itu sumu, artinya kalian berpuasa lah. Gitu. Insyaallah ya, paham ini aja. Alhamdulillah kita bisa lebih mudah menerjemahkan atau memahami makna Al-Qur'an atau hadis atau apapun yang berbau bahasa Arab. Baik, sampai sini silahkan ada pertanyaan. Kita cukup dulu. Untuk latihannya berarti silahkan pilih nanti qala yaqulu atau sona yasun atau ja'a yaju'u sambil dicari ya apa makna sona yasunu. Coba sambil cari di sini. Silahkan ada pertanyaan sampai sini. Sona yasunu apa artinya? Silahkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukup. Tidak ada, mafhum? Sona yasunu pelindung matahari. Apa ya pelindung matahari? Artinya pelindung matahari. Ana nggak tahu maksudnya apa yang pelindung matahari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan untuk kelas sorofnya sampai sini saja dulu. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pelajaran sara yasiru itu ya. Sara yasiru ini sebelahnya masih kosong nih. Sara yasiru ajaf ya. Masih ini salah ya, ajaf. Ya khafa ya khafu nanti kita akan belajar. Jadi ada bentuknya qala yaqulu sara yasiru khafa ya khafu. Kita akan belajar semuanya. Dan mulai sekarang giat ya. Mulai giat karena mungkin ada perbedaan sedikit perbedaan. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk kelas sorofnya sampai sini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa diambil manfaatnya dan kita bisa praktekkan untuk memahami Al-Quran atau buku berbau bahasa Arab. Dah kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.